People running and greedy. I know he's sick on my money, cause every time he calls, he said he costing us. Yeah, in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch one stop, watch me. I ain't even drink no sauce, no poppy. I stay with a whole lot of them. So that's it, in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch. Hai, perkenalkan nama saya Aferu Zahroh dari kelas TBIND. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik, objek kajian linguistik, manfaat linguistik, dan subdisiplin linguistik. Latar belakang. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam bahasa Prancis ada 3 istilah untuk menyebut bahasa, yaitu 1. Langue, suatu bahasa tertentu. 2. Langage, bahasa secara umum. 3. Parole, bahasa yang wujud yang nyata, yaitu berupa ajaran. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik, dan artinya ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, yang dalam peristilah Prancis tersebut langage. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam segala aspeknya. Ini mencakup bagaimana bahasa dibentuk struktur, bagaimana bahasa digunakan pragmatik, bagaimana bahasa berubah sepanjang waktu atau diakronis, dan bagaimana bahasa diproses dalam otak manusia atau psikolinguistik. Linguistik juga mencakup studi tentang variasi bahasa, termasuk dialek, aksen, dan bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Selain itu, linguistik juga mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya, serta bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Dan secara umum, linguistik dapat diartikan sebagai ilmu mempelajari bahasa dalam sistematisasinya. Linguistik mencakup sebagai aspek bahasa, termasuk struktur, makna penggunaan, dan perubahan sepanjang waktu. Linguistik berusaha untuk memahami bagaimana bahasa dibentuk, bagaimana kata-kata dan kalimat disusun, dan sebagai makna dikomunikasikan melalui bahasa. Ini melibatkan studi tentang fonologi atau sistem suara, morfologi atau struktur kata, sintaksis atau struktur kalimat, semantik atau makna, dan pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Objek kajian linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dibedakan menjadi 2, linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. 2. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu, linguistik dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik atau linguistik deskriptif dan linguistik diakronik atau linguistik historis. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa tertentu. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Tujuan linguistik diakronik adalah untuk mengetahui sejarah struktur bahasa itu dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Berdasarkan
berdasarkan objek kajiannya. Apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik teoritis dan linguistik tahapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan bahasa hanya untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Objek kajian-kajian linguistik ada 6. 1. Fonologi, studi tentang sistem Islam. 2. Morfologi, studi tentang struktur kata. 3. Sintaksis, studi tentang struktur kalimat dan bagaimana kata-kata berinteraksi untuk membentuk kalimat. 4. Semantik, studi tentang makna ini melibatkan analisis bagaimana makna ini disampaikan melalui kata-kata. 5. Pragmatik, studi tentang bagaimana konteks dan situasi mempengaruhi makna bahasa. 6. Sosiolinguistik, studi tentang bagaimana bahasa berinteraksi dengan masyarakat dan budaya. Manfaat linguistik. Manfaat linguistik ada 6. 1. Pemahaman budaya. Bahasa adalah bagian integral dari budaya. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat memahami lebih baik tentang budaya dan masyarakat yang menggunakan bahasa tertentu. 2. Komunikasi yang lebih baik. Memahami struktur dan fungsi bahasa dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien. 3. Pendidikan. Pengetahuan tentang linguistik sangat berguna dalam pendidikan, terutama dalam pengajaran bahasa asing dan kedua. 4. Pengetahuan tentang linguistik dapat membuka pintu ke sebagai karir seperti penerjemah, interpretasi, penulisan, dan pengajaran. 5. Teknologi. Dalam dunia teknologi modern, linguistik juga berperan penting dalam pengembangan teknologi bahasa seperti asisten virtual dan lain-lainnya. 6. Pemahaman manusia. Bahasa adalah bagian penting dari identitas manusia. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Kesimpulan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dan sistem komunikasi manusia. Linguistik melibatkan analisis dan pemahaman tentang berbagai aspek bahasa, termasuk bunyi, struktur kata, struktur kalimat, makna, penggunaan dalam konteks sosial, memproseskan dalam pemikiran manusia, hubungan dengan budaya, dan aspek filosofisnya melalui subdisiplinnya. Linguistik membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan, dipahami, dan berevolusi dalam masyarakat manusia.